Hadirin. Iya, itu tadi pemaparan visi misi Cagup-Cawagup DKI Jakarta yang akan berkompetisi nanti pada tanggal 15 Februari 2017 begitu ya Gan? Ya. Nah, Dan langsung ya. pada malam hari ini kita memiliki tamu yang istimewa, karena ada dua narasumber kita yang pernah menjabat sebagai kepala daerah selama 10 tahun, Pak Sim dengan Bang Yos ya. Kita akan langsung tanyakan, mungkin dimulai dari Bang Yos dulu. Bang Yos, dari evaluasi Anda selama melihat debat kandidat tadi, apakah Anda sudah bisa melihat satu pasangan lebih unggul dibandingkan dengan pasangan yang lain apabila kita melihat tema kita pada hari ini berkaitan dengan reformasi birokrasi? Silakan. Pastinya ya debat kali ini itu lebih baik dari yang pertama ya. Saya lebih fokus, masalah yang diangkat juga lebih mengena gitu, masalah-masalah krusial di Jakarta. Masalah transportasi, masalah juga tadi birokrasi, reformasi birokrasi dan para calon juga cukup mempunyai waktu kan untuk menyiapkan diri selama 2 minggu itu. Sehingga waktu mereka saling bertanya juga sudah mulai berani ya dan sasarannya juga saya lihat tepat itu yang ditanya itu. Tetapi tetap saja ya karena tekanan psikologis debat seperti ini ya, pada saat yang tanya moderator gitu, jawabannya ya yang sudah dihafalkan jawabannya lalu terkesan seperti itu pada tiga pasangan calon lalu tidak semuanya kayak gitu sehingga kurang nyambung dengan pertanyaan, tidak fokus itu dan itu bisa saya pahami lah ya. Dan semua kandidat ini kan mempunyai tingkat intelektualitas yang cukup, apakah itu calon gubernurnya atau wakil gubernurnya gitu. Dan mereka sadar bahwa debat ini bukan ditonton dari Jakarta aja, jadi banyak sekali itu juga secara psikologis terintimidasi ya mereka. Gitu. Baik. Nah, kalau menilai secara unggul udah pastinya ya, yang menguasai masalah kan incumbent. Di mana-mana seperti itu. Itulah keuntungan incumbent. Tapi tidak berarti bahwa yang belum pernah menjabat, lalu nanti kalau menjabat nggak bisa, saya kira tidak bisa kita tarik kesimpulan seperti itu kan. Karena orang juga bisa belajar. Ya, karena punya modal intelektualitas yang cukup, dia punya pengalaman memimpin juga cukup, saya kira juga seperti saya dulu ya dari Panglima jadi gubernur kan, saya juga belajar lah gitu ya. Ini habitat yang sangat bertolak belakang gitu antara kehidupan di militer dengan di birokrasi. Tapi Anda bisa 2 periode, kita akan menggali lebih banyak lagi tentang itu Bang Yos. Ke Pak Sinyo, Anda sepakat dengan Bang Yos, apakah performa Cagup-Cawagup DKI Jakarta malam hari ini memang terlihat agak terintimidasi juga dengan kondisi penonton begitu kan, kemudian juga mereka tahu, mereka disaksikan oleh banyak orang, apalagi ini debat kedua, orang punya ekspektasi akan lebih seru dari debat pertama ini Pak Sinyo. Baik, jadi kesimpulan saya bahwa debat kedua ini lebih siap daripada yang pertama, tetapi lebih ramai dalam arti debat secara langsung terbuka. Yang pertama itu lebih hidup sebenarnya ya. Tetapi bobotnya bagi saya tadi telah memang berfokus kepada reformasi birokrasi. Tapi ada 2 hal yang penting selain itu adalah masalah kesejahteraan rakyat dan pelayanan kepada masyarakat, pelayanan publik. Nah, oleh karena itu saya menilai bahwa debat yang kedua ini lebih berbobot ya, lebih fokus lagi kepada prinsip-prinsip yang harus dianut oleh kepala daerah. Ya, 3 hal tadi itu silih berganti diangkat oleh berbagai kandidat. Ya, saya tentu tidak akan mengatakan kandidat mana yang terbaik ya, biarlah masyarakat publik, apalagi konstituen ya. Akan tetapi sekali lagi ini suatu pembelajaran yang sangat positif bagi masyarakat Indonesia ya, karena ini ditayangkan juga ke seluruh Nusantara kita. Dan oleh karena itu debat yang kedua yang nanti ketiga yang itu tentu kita harapkan akan tentu lebih baik lagi dan lebih bersemangat ya, lebih panas lagi. Panas tidak apa-apa, asal masalah-masalah emosional dikendalikan ya. Sehingga itu yang kita harapkan sebenarnya, itu mengangkat atau menghidupkan ya berbagai ide-ide yang inovatif begitu ya, tersembunyi inovatif ya. Agar betul-betul Jakarta yang kita harapkan akan dibangun, yang akan datang ini oleh pemimpin-pemimpin yang membuat Jakarta ini akan sederajat dengan ibu kota negara,
di negara-negara maju ya, yang dibanggakan oleh masyarakatnya. Baik. Ya, ke Mas Yoga mungkin. Anda melihat kalau untuk malam hari ini indikator kemudian mengatakan bahwa debat ini bagus atau enggak dibandingkan debat pertama itu lebih kemana ini? Karena memang menarik kalau kata Pak Sinyo, memang kali ini agak lebih sepi tapi lebih berbobot, lebih berkualitas. Artinya apa yang disampaikan mungkin lebih mereka pertajam di tingkat kemampuan dan pengetahuan mereka. Beda mungkin kalau debat pertama itu memang kelihatan lebih rame, lebih hidup, tapi saling menyerang kelemahan satu sama lain. Betul. Mas Yoga. Ya, secara umum tadi ada 3 ya, tadi dengan Bang Yos sama Pak Sinyo. Nah, dari 3 ini catatan saya adalah yang pertama, yang bagus di sini adalah mulai penajaman terhadap isu-isu yang diangkat, gitu ya. Tadi kalau debat pertama kita masih menyinggung soal reklamasi penggusuran secara umum, di debat ini sudah menunjukkan sikapnya tegas. Bagaimana soal relokasi warga, bagaimana sikapnya terhadap reklamasi nanti, gitu ya. Ini warga sudah bisa menilai mana yang akan melakukan apa, gitu. Kira-kira itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seperti yang sudah kita singgung di diskusi debat pertama, sudah muncul data-data yang cukup signifikan, ya. Data-data sudah mulai dikeluarkan, dipancing, terus bagaimana peraturan-peraturan terkait tadi, gitu ya, supaya ini jadi acuan siapapun yang melakukan tidak melanggar aturan, umpamanya. Nah, ini juga penting bagi warga, karena dengan demikian kita akan tahu mana yang akan melakukan berdasarkan data secara akurat, gitu kan. Jadi tidak bisa mengira-ngira, gitu. Nah, ketiga yang jadi catatan kritis sebenarnya adalah soal penggunaan waktu yang efektif sebenarnya. Nah, sebenarnya kalau dari masing-masing paslon ini juga PR untuk debat ketiga sebenarnya. Dengan waktu yang begitu sempit harusnya sudah mulai mengurangi kata-kata sebagai pengantar. Ya mungkin lebih tepatnya kata-kata yang intronya gitu. Intronya, basa-basinya itu harus sudah mulai dihilangkan. Langsung aja lebih ke to the point gitu ya. Pertanyaan apa dijawab apa gitu ya. Moderator tanya ini langsung ke sini. Jadi tidak usah muter-muter. Tadi kita lihat dari mulai pengantar visi misi sampai dengan penutup itu waktu yang disediakan itu banyak terbuangnya di situ. Oke, tapi apakah program-program sudah mereka jelaskan betul-betul sudah masuk ke dalam rasionalitas dari para pemilih di DKI Jakarta? Sebagian ya, tapi sebagian juga masih ada yang perlu penajaman lebih dalam lagi gitu ya. Nah, contoh mungkin seperti tadi terkait dengan reklamasi ya. Kalau reklamasinya kalau tadi paslon 3 mengatakan bahwa reklamasi tadi kan 2 ditanya oleh paslon 2. Mengkaji lagi atau menghentikan. Nah, ini kan juga 2 hal yang berbeda tadi dikatakan kan. Kalau mengkaji lagi artinya ada evaluasi, belum tentu itu dihentikan. Tetapi kalau menghentikan pada saat itu juga dihentikan, tetapi kan ada konsekuensinya harus yang apa yang harus dilakukan setelah itu? Betul. Termasuk tadi ada tantangan hukumnya, kemudian pulau itu mau diapakan. Nah, ini kan juga perlu runutan. Terus tadi yang menarik juga soal isu yang sensitif tentunya yaitu relokasi dan penggusuran itu kan 2 hal yang saling terkait dengan normalisasi kali. Tadi pasangan satu juga dengan cukup sigap menjelaskan tadi rumah rakyat gitu kan, terus kemudian bagaimana membangun tanpa menggusur gitu kan, sementara paslon kedua tetap bersikukuh umpamanya dengan program yang sudah dilakukan normalisasi sekarang seperti ini. Nah, itu sebenarnya catatan-catatan yang sebenarnya menarik kalau itu dikulik lebih dalam lagi. Oke, baik. Kita kembali ke Pak Sinyo. Pak Sinyo, kalau kita melihat yang menjadi topik utama reformasi birokrasi pelayanan publik dan penataan tata ruang kota. Kemudian dari awal menyinggung tentang visi misi mereka juga sudah membahas mengenai reformasi birokrasi, yang mana mereka menekankan pada birokrasi yang transparan. Apakah ini mengindikasikan bahwa selama ini birokrasi kita khususnya di DKI Jakarta terkesan tidak transparan seperti itu, sehingga kemudian mereka selalu menarik kesimpulan bahwa reformasi itu harus transparan kemudian untuk bisa memberikan pelayanan publik. Artinya ini menegaskan bahwa reformasi di Jakarta sendiri masih belum transparan bagi masyarakatnya. Memang secara umum bahwa pemerintah masih tetap ya pada programnya untuk melaksanakan reformasi birokrasi di negara kita ini. Dan itu masih suatu perjuangan ke depan yang panjang ya. Akan tetapi juga pemerintah daerah sekarang ini yang saya lihat sebagaimana juga pengalaman kami bahwa itu sudah mulai dilaksanakan. Tapi yang menarik tadi bahwa ada pertanyaan bagaimana intervensi politik terhadap birokrasi. Ya. Rupanya di DKI ini terasa. Mestinya hal itu bisa dihindari kalau betul-betul birokrasi itu mantap ya. Kalau birokrasi betul-betul melaksanakan prinsip-prinsip good governance ya, tata pemerintahan yang baik. Saya pikir itu akan menangkal
pengaruh-pengaruh politik praktis ke dalam pelaksanaan birokrasi itu sendiri. Terutama tadi diangkat mengenai perizinan dan sebagainya ya, yang kadang-kadang memang ada tekanan-tekanan dari luar ya, dari tekanan politik katanya tadi. Nah, saya pikir ini memang suatu penyakit ya, pengalaman selama ini dan harus ditangkal. Ya, kalau pengaruh politik berkurang atau tidak ada, maka birokrasi akan berjalan secara baik. Baik, Bang Yos, kalau menurut Anda sebetulnya tantangan kita mereformasi birokrasi itu apa sebetulnya tantangan terbesar? Apakah memang intervensi politik atau apa sebetulnya? Betul, itu saya rasakan betul ya. Karena di DKI Jakarta ini kan yang dipimpin itu dari tukang batu sampai RI 1 gitu ya. Jadi artinya dari di antara mereka gitu itu ya, ada Bang, menteri, ya? ada panglima, ada kepala staf angkatan, politisi, ketua partai semua di situ. Pendolan-pendolan LSM di situ. Jadi intervensi dari luar itu banyak sekali. Gitu kan. Kalau di daerah kan mungkin intervensi politik ya dari DPRD saja kan. Kalau sini kan dari DPP-nya. Pendolan partai yang nelpon kan, yang orang itu sebenarnya tingkat tokoh nasional gitu. Jadi itu memang banyak gambaran seperti itu. Kalau misalnya jadi memang kita harus tetap tough itu, tetap prinsip ini bisa atau tidak. Itu. Bang Yos, kalau dia takut, nah, untungnya dulu kan saya militer nggak berpartai dulu kan, jadi saya nggak peduli dari partai mana, aku nggak pertimbangkan itu. Tapi apakah ada program yang mungkin bisa dijalankan di DKI Jakarta supaya betul-betul bisa menangkal intervensi politik yang kalau menurut Bang Yos tadi sangat kuat itu tadi? Ya, itu tergantung kita saja kan. Pemimpinnya gitu ya, Bang Yos. Silakannya kalau dia orang berpartai kan, lu kan gue calonin dulu, masa sekarang kita minta kayak begini aja nggak kita. Itu bedanya mungkin dengan saya kan. Dan saya dulu kan ya memang didukung partai juga saya kan gitu kan. Namun kan saya sendiri tidak berpartai gitu. Seperti itu. Berat nggak sih Bang, artinya bahwa Bang Yos akan mengambil keputusan yang mana mungkin dari keinginan beberapa pihak itu berbeda begitu? Ya berat. Jadi caranya ya gitu. Kita tetap berprinsip bahwa aturan harus kita laksanakan. Karena kalau menyimpang kan ujung-ujungnya kita yang kena. Nah tetapi etikanya kan karena dia tokoh kan saya datangi, saya jelaskan. Mengapa sambil begini, masalahnya begini. Itu juga bisa menerima. Sejauh ini mereka menerima Bang? Ya menerima. Mau menerima mau tidak, yang penting udah tak jelasin kan. Saya gubernurnya gitu ya. Pak Sinyo, mungkin sebelum kita jeda mungkin mau menambahkan dulu pada saat Pak Sinyo pernah menjabat sebagai kepala daerah, bagaimana kemudian menekan intervensi politik pada waktu itu? Apa memang perbedaan tarik-menarik kepentingannya beda ya Pak Sinyo di daerah dengan kalau Jakarta Anda melihatnya? Tadi juga sudah diangkat bahwa seni memimpin itu sebenarnya yang utama ya. Itu penting bagi setiap pemimpin. Dia harus kembangkan arts memimpin. Tadi dikatakan bahwa apakah juga saya dulu berhasil membentengi intervensi politik itu ya. Sebenarnya kalau dapat saya katakan intervensi politik dari si positif atau negatif. Ada juga intervensi positif ya. Nah, karena bagaimanapun juga kepala daerah itu harus mengakomodir semua yang berkembang di wilayahnya ya, termasuk juga perkembangan politik praktis dalam hal ini yang mau tidak mau harus kita hadapi ya. Sejauh mana kita bisa merekayasa ya segala sesuatu itu bermanfaat atau kita gunakan untuk kesejahteraan bersama ya, kebaikan bersama. Itu bagi saya merupakan jadi ada strategi khusus memimpin. Gitu kan kalau untuk pun menjadi sebuah pemimpin kepala daerah. Memimpin, ya. Seni memang memimpin. tergantung pemimpinannya berarti ya, itu yang harus dicermati. Banyak teori tetapi belum tentu ya dilaksanakan dengan baik ya. Nah, yang akan menonjol nanti adalah bagaimana aplikasi seni memimpin dari seorang pemimpin. Itu menjadi leadership, menjadi kuncinya nanti. Siapa yang sangka senyuman-senyuman mereka ini ternyata di belakangnya itu mereka mikir gimana strateginya untuk membuat satu kebijakan. Dan kemudian siapa di antara ketiga tadi itu yang memiliki kepemimpinan yang paling kuat untuk menangkal intervensi politik? Nanti kita tanyakan ke Mas Yoga nanti ya. Usai jeda pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.